kami dari tim Mitra Lab ini mau melaksanakan uji emisi untuk emisi sumber tidak bergerak. Nah, ini persiapan untuk sampling, memakai safety body harness, kacamata, masker, sepatu safety, tali pengaman, sarung tangan. Dan untuk peralatan yang sudah disiapkan dari kantor, nah ini nanti buat dirakit di tempat sampling. Nah, ini untuk dimensi terobong dan ketinggian udah kita survei dulu sebelum melakukan pelaksanaan sampling. Jadi kita udah koordinasi dengan perusahaan untuk bapaknya untuk diameter, ketinggian, lubang sampling, standar terobongnya berapa tingginya. Jika memenuhi persyaratan, maka kita akan melakukan pengujian emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik. Untuk persiapan naik ke terobong melakukan dengan safety dan aman. Setiap personel yang terlibat dalam pengukuran emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik di PT Mitra Lab Buana telah tersertifikasi dengan sertifikasi TKBT 2 atau sertifikasi ketinggian. Proses pembukaan flank terobong untuk dilakukan pengujian emisi sumber tidak bergerak. Setelah prosedur persyaratan teknis dan sarana pendukung terpenuhi, langkah awal dalam pengujian emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik adalah penentuan jumlah titik lintas dengan cara pengukuran diameter, jari-jari cerobong, tebal dinding, sehingga akan diketahui jumlah titik lintas yang harus tersedia dalam pengukuran emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik. Dua titik lintas. Nah ini benar. Setelah dilakukan perhitungan, akhirnya kita mendapatkan jumlah titik lintas sebanyak 2 buah titik lintas. Setelah diketahui jumlah titik lintas, dilakukan penandaan pada pipa pengambil contoh uji partikel dan pitot es tube. Masing-masing kita tandai dengan isolatif sebanyak 2 karena jumlah titik lintas yang diperlukan adalah 2 buah. Kedua, dalam pengujian emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik adalah penentuan kadar uap air. Kita lakukan dengan lama pengukuran kurang lebih 10 menit. Setelah kita masukkan botol CaCl yang sudah kita timbang, kemudian kita kasih air untuk mencegah terjadinya kondensasi. Kemudian kita nyalakan pemanas. Dalam perhitungan penentuan kadar uap air, sebagai data pendukung kita masukkan tekanan atmosfer, tekanan pada gas meter yang terbaca pada pipa U, kemudian tekan temperatur pada gas meter yang terbaca pada alat, kemudian berat botol CaCl2
belangko sebelum dilakukan. Setelah selesai, kemudian berat botol CaCl2 hasil sampling, kemudian laju alir, flow, meter, kemudian lama sampling. Sampel selesai, uap air selesai sampling, disimpan dalam desikator selama 2 jam. Kemudian dilakukan penimbangan berat setelah sampling. Desikator selama kurang lebih 2 jam. Setelah selesai sampling, timbang lagi berat akhir, berapa beratnya. Tahap ketiga dalam pengujian emisi sumber tidak bergerak menggunakan metode isokinetik adalah penentuan kadar gas atau penentuan berat molekul udara, meliputi CO2, O2, dan CO. Tahap keempat dalam pengujian emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik adalah penentuan tekanan statis dan tekanan dinamis dengan menggunakan manometer inklinasi. Sebelum melakukan pengujian, kita lakukan tes kebocoran dulu dengan cara meniup salah satu pipa, kemudian kita tutup apakah terjadi pergeseran atau tidak. Setelah uji kebocoran selesai dilakukan, kita lakukan pengujian tekanan statis dengan memasukkan pita tube es tegak lurus kemudian kita lihat apakah ada pergeseran pada manometer inklinasi, kemudian kita catat hasilnya, kita masukkan perhitungan di dalam laptop. Penentuan tekanan statis dinamis, kita lihat pergerakan pada manometer inklinasi. Setelah tekanan statis kita dapatkan, untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran tekanan dinamis berdasarkan jumlah titik lintas yang telah kita tentukan sebelum pengujian sampling, di mana dalam pengujian ini terdapat 2 titik lintas. Untuk titik lintas pertama, kita lihat terlihat pergeseran manometer inklinasi. Kemudian kita lanjutkan ke pengujian tekanan dinamis dengan titik lintas kedua. Tahap kelima dalam pengujian emisi sumber tidak bergerak dengan metode isokinetik adalah penentuan kadar partikel, total partikel. Di mana di sini kita ada 2 titik lintas yang sudah kita tandai menggunakan isolatif. Sebelum melakukan pengujian, kita masukkan ke perhitungan. Kita masukkan ke perhitungan untuk menentukan nozzle yang kita pakai. Kita lakukan trial and error untuk menentukan debit gas buang yang mendekati 20 liter per menit. Jika sudah mendekati, kita lakukan pemasangan nozzle dan kita lakukan pengujian total partikel pada titik lintas yang pertama. Untuk penentuan kadar total partikel, lama pengukuran 1 jam dibagi dengan 2 titik lintas, jadi lama pengukuran tiap 30 menit untuk 1 titik lintas. Setelah selesai sampling partikel, kita timbang partikel berat akhirnya berapa dan disimpan dulu dalam desikator selama 2 jam. Peralatan yang sudah selesai sampling kita rapikan
Setelah partikel yang disimpan di dalam desikator selama kurang lebih 2 jam, kita lakukan penimbangan berat akhir. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk menentukan persen isokinetik. Pengukuran tingkat ketebalan asap atau tingkat kerapatan asap atau opasitas, di mana lama pengukuran adalah 6 menit. Kita catat setiap 15 detik sebanyak 24 data, di mana posisi teropong 3 kali ketinggian cerobong, posisi membelakangi sinar matahari, dan posisi langit biru.